Salam jumpa bersama saya Chris Jambro. Kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana para pelaku usaha, calon pelaku usaha dalam mengurus izin usaha. Kita tahu sekarang proses perizinan untuk berusaha itu sudah ada yang namanya izin secara online yang disebut dengan OSS, Online Single Submission. OSS ini di setiap pengajuan kita dia akan melihat risiko dari setiap usaha kita. Jadi kita akan mengajukan, lalu di sistem akan melihat seberapa besar risiko kita, baru dia akan menentukan perizinan model apa yang harus kita penuhi. Ya. Para pelaku usaha kita yang akan mengurus perizinan, tentu kita harus siapkan yang pertama email pribadi atau untuk usaha email perusahaan, yang kedua KTP untuk badan usaha, biasanya KTP direktur, lalu kalau perorangan KTP biasa, KTP pribadi maksudnya, NPWP perusahaan bagi yang badan usaha, dan NPWP pribadi bagi yang perorangan. Untuk badan usaha ditambah dengan SK Kumham, SK Kementerian Hukum dan HAM untuk akta notaris. Berikut ini saya akan berikan contoh untuk perorangan. Kali ini saya mau memberikan tutorial khusus untuk yang perorangan. Nah, perorangan ini kita butuhkan adalah KTP, NPWP, dan email serta nomor handphone, WA, nomor WA, handphone atau WA. Ya, oke, kita langsung ke tutorialnya. Langkah pertama kita harus membuka laman Google, bisa lewat Chrome. Di laman pencarian ini kita bisa mengetik OSS RBA. Ya. OSS RBA ini adalah OSS Risk Based Approach atau OSS berbasis risiko. Ya. Tinggal lihat di OSS berbasis risiko, pilih loginnya, OSS RBA login. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Karena kita belum punya akun, maka kita harus daftar dulu. Kita klik di daftar. Nah, laman yang ditampilkan adalah laman pendaftaran akun. Dia menjelaskan ada dua kamar skala usaha. Jadi kita harus tahu skala usaha kita itu di bawah 5 miliar atau di atas 5 miliar. Nah, kalau di bawah 5 miliar kita ambil yang UMK. Ya. Kalau di atas 5 miliar kita ambil yang non UMK. Nah, proses pendaftarannya seperti apa? Pendaftaran akun, kita harus tahu pertama skala usaha, lalu dia akan verifikasi data pribadi kita, lalu dia akan verifikasi kata sandi, dan terakhir profil pelaku usaha. Ini dalam proses pendaftaran akun. Nah, kita karena ini perorangan dan modalnya skala usahanya juga di bawah 5 miliar, maka kita mengklik memilih kamar UMK, ya. Kamar UMK, kita pilih kamar UMK. Nah, lalu kita sorot ke bawah, klik lanjut, ya.
Berikut kita akan dihadapkan dengan verifikasi data langkah kedua. Setelah kita tentukan skala usaha, kita verifikasi data. Nah, kita masuk di badan usaha atau perorangan. Nah, karena ini perorangan, kita pilih perorangan. Nah, langsung kita input NIK ya. NIK ini kita ketik nomor induknya sesuai yang ada di KTP. Setelah itu kita input nomor ponsel. Kalau nomor handphone nanti konfirmasinya akan melalui WhatsApp, kalau email konfirmasinya melalui email. Untuk WA handphone, nolnya nggak usah tulis lagi ya, nolnya tidak usah tulis, langsung misalkan 0812 langsung ketik 812, kode plus 62 nya sudah ada sana. Nah, jadi kalau sudah isi semua baru verifikasi. Kalau verifikasi nanti dia kirim kodenya ke nomor WA ya. Karena handphone ini tertinggal di tempat lain, maka kita tidak bisa verifikasi pakai nomor handphone. Kita sekarang menggunakan daftar email ya. Nah, di sini kita akan masukkan nama emailnya ya. Kita ketik nama emailnya. Setelah kita memasukkan email dengan benar, maka dia muncul tombol verifikasi seperti tadi. Kode ini kita masukkan di sini ya. Kita masukkan di sini. Jawabannya tetap kode verifikasi salah. Nah, kalau kondisi begini, terpaksa kita harus menunggu. Kita harus menunggu yang ini di bawah ini ada opsi lain tuh kirim ulang ya. Ini sudah ada ya, sudah ada. Kita sudah klik tadi, OTP-nya sudah ada. Ya sekian ya. Oke, berhasil ya. Kalau dia sudah centang begini berhasil. Sudah berhasil. Kita lanjut ke yang berikutnya adalah kata sandi. Kata sandinya kita harus rancang sendiri ya. Terdiri dari 8 karakter, menggunakan huruf, menggunakan angka, menggunakan karakter spesial. Jadi ini ada 4 kriteria. Harus 8 karakter, harus ada huruf, harus ada angka, harus ada karakter spesial ya. Selanjutnya kita konfirmasi kata sandi yang ke bawah ya. Nah, kita konfirmasi kata sandi. Nanti di sini kolom ini kita isi sama persis yang di atas ya. Saat kita membuat kata sandi sebaiknya ditulis di buku tersendiri. Apabila suatu saat kita lupa, kita bisa lihat kembali ya. Kita konfirmasi kata sandi, lanjut ya, udah sama persis ya. Kita lanjut. Nah, di pendaftaran yang terakhir ini profil pelaku usaha. Jadi kita ketik nama pelaku usaha. KTP sudah ada ya, tinggal isi nama sesuai KTP ini, nama persis sesuai KTP. Jenis kelamin, kemudian tanggal lahir, DD itu tanggal ya, bulan, tahun. Alamat persis KTP ya, jalan saja, tidak usah tambah RT RW apa, tidak usah, jalan apa gitu ya. Provinsi kita pilih ya. Nusa Tenggara Timur. Nanti sebelah dia muncul kabupatennya.
tinggal pilih, klik pilih ya. Kecamatan, kelurahan. Ya, setelah diisi semua, kita centang ya bahwa semua kebijakan privasi ini sudah disetujui, kita menyetujui data kita. Nah, sudah berhasil, pendaftarannya berhasil ya. Nah, setelah pendaftaran berhasil, kita masuk ya. Nah, ini sudah masuk di akun. Nah, bagaimana kalau anggaplah kita tutup lalu kita buka lagi, bagaimana caranya ya? Setelah ini kita coba tutup dulu. Bagaimana cara masuk dari proses biasanya? Mungkin sebentar kita tutup atau ada halangan sedikit, kita keluar, lalu kita datang lagi, mau mulai baru lagi seperti apa. Nah, ini kita keluar dulu. Saya mau menjelaskan bagaimana cara masuknya. Nah, ini kembali ke laman seperti awal tadi ya. Kita masuk di sini. Kita klik email boleh, ponsel boleh, username boleh. Username ini mereka sudah kirim lewat email. Sudah kirim di email. Tapi ini karena kita belum lihat emailnya, kita ketik saja username emailnya saja. Kalau ponsel kita nomor belum isi tadi ya. Kata sandi sesuai dengan yang kita konsepkan tadi. Kata sandi yang sudah kita siapkan. Ya, baru klik masuk. Nah, tampilan sama seperti ini tadi. Nah, sekarang bagaimana untuk proses pengajuannya? Ya, kita lihat di perizinan berusaha. Kita klik di perizinan berusaha ini. Ya, nanti kita klik di sini. Tapi sebelum itu kita coba lihat bagaimana proses dari arah keseluruhan perizinan ini. Jadi setelah kita isi, kita akan dihadapkan dengan pilihan validasi risiko. Sistem yang akan menentukan. Nah, setelah sistem menentukan risiko apa, baru kita mengisi data pelaku usaha. Setelah mengisi data pelaku usaha, baru bisa diterbitkan izinnya. Oke. Nah, kira-kira seperti ini ya. Jadi kita mulai baru ya. Kita mulai baru berarti lihat klik di permohonan baru. Lihat di perizinan berusaha ini, lalu kita klik, muncul permohonan baru, kita klik ya. Ya. Dia akan tampilkan seperti ini. Ini yang sudah abu-abu, ini yang sudah kita isi tadi ya. Tidak bisa dirubah sekarang ya. Yang bisa kita input sekarang yang laman putih ya, lembaran putih. Ini NPWP, kita isi dulu. Kalau yang tidak punya NPWP bisa langsung ajukan sekarang di sini bisa. Nanti kalau tidak ada, tinggal klik, nanti muncul, kita ajukan sekarang untuk NPWP. Ya. Ini kita isi. Apakah perusahaan Anda tidak melakukan impor barang sendiri? Tidak ya. Ini ya. Bagi yang sudah BPJS, silakan isi iya. Bagi yang belum, isi tidak ya. Nah, setelah itu simpan data. Nah, kita tunggu dia masih proses. Dia masih proses verifikasi data perusahaan. Nah, di sini butuh agak lama karena sistem harus verifikasi kebenaran data-data kita ya. Ini kita setelah ini simpan data. Nanti kalau dia sudah oke, kita lanjut ke sini ya. Tambah bidang usaha. Nah, nanti
nanti tambah bidang usaha. Intinya lihat warna biru ini. Warna biru ini kita harus klik ya. Kita ingat. Oke, sambil menunggunya saya mau jelaskan ada satu istilah KBLI ya, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Setiap usaha kita itu akan kita lihat klasifikasinya apa. Ya, kita harus ketik di sini KBLI, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 2020. Ini panduannya. Jadi contoh kita mau industri pengolahan. Industri pengolahan berarti nanti di KBLI itu akan lihat sini ya, ini macam ini angka-angkanya 2023 dan seterusnya. Nanti yang kita isi kodenya, angka-angkanya ini. Sambil menunggu kita lihat laman beranda kita itu yang ada itu NIB, sertifikat standar, izin, tergantung kita risikonya apa. Lalu ada persetujuan lingkungan, ada kesesuaian tata ruang, ada perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, PB Unku untuk menunjang kegiatan usaha. Kita coba lagi ya, mudah-mudahan sudah bisa ya. Klik tambah bidang usaha. Ya, ini sudah bisa ya. Oke. Setelah klik tambah bidang usaha, muncul halaman ini, kita pilih bidang usaha dulu ya. Pilih bidang usaha. Nah, di sini jenis kegiatan hanya ada utama ya. Kalau yang lama dulu masih ada pendukung. Sekarang hanya muncul utama. Nanti setelah kita isi utama, kalau penambahan lagi baru di sini muncul pendukungnya. Nah, ini KBLI tadi yang saya maksudkan, di sini kita harus isi angkanya. Biar kita cari di luar, cari di Google. KBLI ternak peternakan. Kita kembali ke laman tadi, kita isi. Ya, setelah isi muncul ini, kita harus pilih ya. Nah, pilih, pakai klik ya. Sini muncul uraian bidang usahanya apa-apa saja, ini menyangkut embrio, usaha, budidaya, bibit dan seterusnya. Nah, ini kita klik pembibitan dan budidaya. Nah, tinggal kita simpan. Tinggal kita simpan. Nah, tampilannya sudah seperti ini. Kalau kita mau butuh edit, kita tinggal edit di sini. Kalau tidak, kita boleh lanjut. Di sini apakah Anda milik NPWP berbeda? Tidak ya. NPWP yang sama. Nama usaha, ya, lokasi kegiatan, daratan, luas lahan, ya luas lahan ini diperkirakan saja ya, berapa kali berapa. Kita isi saja 64 ya meter persegi ya. Lanjut ke bawah ini, kita akan cari lokasinya ya, pakai peta. Cari lokasinya. Ya, kira-kira di sini ya. Ini nangka, ini jalan nangka ini. Ende ya, jalan nangka. Kita klik saja. Nah, setelah klik tempatnya di mana, kira-kira setelah kita klik muncul panah merahnya ya, klik saja. Lalu kita lanjut, kita cek kembali di sini. Kadang setelah kita isi di atas, di sininya berubah karena kita kliknya tadi ya. Sini kita harus cek kembali. Setelah kita klik di peta, kita harus cross check di sini. Ini kadang dia berubah. Kita kembali setting kembali. Kecamatannya tadi di kecamatan yang di tengah ya. Kelimutu 86317 ya, kode posnya.
Tadi yang ini sudah masuk angkanya, angka apa namanya, koordinatnya ini sudah masuk ya. Tinggal kita perbaiki lagi. Ya, isi kode pos sudah. Apakah kita sudah berjalan? Belum, mau jalan ya, masih perencanaan. Ini mau kita buat ya. Apakah melakukan bangunan gedung? Tidak. Nah, modal usaha kira-kira berapa yang kita butuhkan? Taruhlah 25 juta ya. Nah, setelah isi kita validasi risikonya. Nah, ini sistem menentukan bahwa usahanya mikro, skala usaha mikro, tingkat risiko kegiatan usaha ini menengah rendah. Nah, berarti kalau menengah rendah, proses perizinannya seperti apa? Nah, nanti dia akan beritahu di sini nanti apa-apa yang dibutuhkan. Oke. Deskripsi kegiatan usaha berada di lokasi kabupaten kota tentu ya, tidak di perbatasan. Jumlah tenaga kerja 1. Nah, setelah itu kita tambah produknya. Kira-kira produk yang dihasilkan itu seperti apa? Kita klik. Ya, jadi kita pilih saja lainnya ya. Jenis produk lainnya, karena di situ tidak ada pilihan lain. Kita isi saja jenis produksi apa, kapasitasnya. Di sini setahun ya, anggaplah 6 ekor ya. Kita cari satuannya ekor ya, ekor. Lalu ya, langsung klik simpan ya. Kalau mau edit, ada ini sini edit. Kalau misalnya jumlahnya kita isinya salah, setelah itu kita klik selesai. Sudah berhasil semua. Kita klik lanjut ya. Lanjut, dia akan tampil seperti ini ya. Hijau sudah muncul kan, ini proses perizinan berusaha. Kita proses sudah, nanti dia akan ini syarat berikutnya, proses. Klik proses. Nah, karena menengah rendah, pertanyaan dia adalah persetujuan lingkungan. Karena kalau menengah rendah itu sudah agak ini, apa sudah ada persetujuan lingkungan? Belum ya, kita belum. Nah, sekarang kita langsung urus kriterianya. Pilih jenis pembibitan. Setelah budidaya ini kita centang salah satu, baru kita klik lanjut. Parameter lingkungan itu harus dicentang ya, salah satu saja. Oke, kita ambil yang ini, lalu kita lanjut. Nah, di sini sudah muncul pernyataan mandiri. Yang paling pertama adalah keselamatan, keamanan, kesehatan, pelestarian fungsi lingkungan, K3L. Ini yang paling pertama. Kita harus menjawab. Kita harus menjawab dengan cara memberi persetujuan. Nah, pernyataan-pernyataan ini harus kita centang ya. SPPL, ini model yang setelah kita centang semua, ini halaman terakhirnya itu
Jadi sudah disediakan cetak persetujuan KPLH, cetak sertifikat standar, cetak NIB. Ini sudah jadi ya. Ini contohnya surat putusan Bupati untuk Ibu Herlin sudah ada. Nah, ini keputusan Bupatinya. Nah, di sini tanda tangannya secara elektronik ya. Semua perizinan ditandatangani secara elektronik, barcode. Bupati Ende ini tanda tangan secara elektronik. Lalu tadi kita coba lagi klik yang kedua, sertifikat standar ya. Yang tadi yang kedua tadi itu adalah ini sertifikat standarnya ya, ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Ende secara elektronik juga tanda tangan. Nah, yang terakhir ini NIB-nya. NIB ini sudah keluar juga, jadi perizinannya sudah lengkap nih, sudah lengkap. Jadi kalau menengah rendah berarti dibutuhkan NIB dan sertifikat standar sama KPLH tadi. Nah, ini NIB-nya Ibu Herlin. Nah, ini nomornya. Ya, sudah ada. Jadi dengan demikian izin usaha sudah lengkap. Tinggal menjalankan usaha lalu disesuaikan dengan komitmen-komitmen yang sudah ditandatangani tadi, yang sudah dicentang tadi. Pernyataan mandiri tadi. Ya, itu yang harus dibuat komitmen dan tinggal laksanakan usahanya. Jadi usahanya tinggal dilaksanakan dan dijalankan. Saya kira itu saja yang bisa saya bagikan. Jika ini bermanfaat, silakan bagi ke sesama yang lain, sesama pengusaha atau yang membutuhkan ke teman-teman lain. Ya, jangan lupa subscribe, komen kalau bisa, kalau ada pertanyaan tinggalkan komen, like dan aktifkan lonceng. Oke. Terima kasih, mohon maaf, salam sehat.